Nah, teman-teman, sering sekali ada pertanyaan di kolom komentar saya seperti ini. Bang, kalau kuning telur dan soda kue diberi terakhir setelah adonan diistirahatkan, bagaimana? Dan berapa lama ngaduknya setelah diaduk dan apa boleh langsung dimasak atau diistirahatkan lagi? Dan kali ini saya akan berikan tutorialnya. Di sini saya menyiapkan air 250 ml dan kemudian saya tuang ke dalam wadah ini dan saya sisakan kira-kira 80 ml. Masukkan garam seujung sendok teh saja dan susu bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk. Oke, sekarang saya akan masukkan tepung terigu protein sedang 250 gram dan saya masukkan secara bertahap ya. 2 kali masuk, kemudian diaduk-aduk sampai basah saja. Kemudian kita tambahkan lagi yang kita sisakan tadi. Kita masukkan semuanya, kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, karena adonan ini udah mulai mengeras, udah mulai lengket satu sama lain, maka saya akan tambahkan air sedikit demi sedikit. Dan kita mulai aduk lagi, kita putar-putar dulu. Kemudian kita tarik-tarik adonannya naik ke atas, sambil kita gesek ke dinding wadahnya. Karena adonannya masih agak keras, kemudian kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit. Dan kita adon lagi. Nah, ini udah mulai terasa lembut ya. Dan kita lakukan tindakan yang seperti ini sampai adonannya ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Nah, teman-teman, tindakan mengadon yang seperti ini sangat-sangat penting untuk diketahui dan perlu dilatih terus-menerus. Karena teknik inilah yang membuat martabak ini berhasil. Nah, kira-kira seperti ini adonannya ya. Masih agak kental. Kemudian adonan ini kita akan tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Dan setelah menunggu beberapa waktu melalui proses istirahat ini, dan saya akan buka karena sudah siap untuk kita panggang. Namun sebelumnya saya akan masukkan bahan-bahan tambahan lainnya. Gula pasir 40 gram, 1 butir kuning telur, dan soda kue 1/4 sendok teh. Saya pakai sendok takar ya. Nah, metode yang seperti inilah yang dimaksud pertanyaan tadi. Apakah hasilnya lebih bagus daripada adonan yang sudah disatukan bahan-bahannya dari awal semuanya? Dan nanti kita akan lihat hasilnya apakah sama saja atau lebih bagus. Oke, sekarang kita tambahkan air sedikit untuk melarutkan sodanya. Memang perlu diakui, bahan tambahan yang baru dimasukkan ini semuanya segar. Jadi tidak sempat membuat adonan itu menjadi bau. Karena ketiga bahan tambahan ini lama-kelamaan akan memunculkan bau yang kurang sedap. Dan sekarang kita aduk-aduk ya. Kita aduk sampai benar-benar adonan ini menyatu dengan ketiga bahan tambahan ini. Kita putar-putar dulu. Dalam proses pencampuran ini, adonan ini harus benar-benar sampai menjadi homogen. Dan satu lagi, karena sodanya baru dimasukkan masih fresh, maka daya kerjanya masih kuat. Belum menurun karena kelamaan di dalam adonan. Memang, perlu dicatat dalam proses pencampuran ini, kalau kurang homogen, biasanya martabaknya itu nanti sebagian yang jadi, sebagiannya yang bantat. Jadi perlu ketelitian dan kesabaran dalam mengaduknya. Bisa sampai 3 menit. Bahkan kadang bisa sampai 5 menit. Jadi kalau pedagangnya sendirian, apalagi ada martabak telur, dan pembelinya sudah ngantri, bisa kepepet waktu. Dan rata-rata pembeli tidak mau mengantri lama. Makanya kebanyakan para pedagang lebih memilih cara semua bahan-bahan disatukan dari awal untuk menghemat waktu dan memuaskan pelanggan supaya tidak menunggu lama. Sebenarnya kalau mau menghemat biaya produksi, lebih bagus pemberian bahan tambahan di akhir saja atau ketika mau dipanggang. Oke teman-teman, adonan ini sudah cukup homogen, halus, dan elastis, dan bisa langsung kita panggang. Loyangnya sudah dipanaskan sebelumnya ya. Di sini saya tidak memaparkan teknik pengapian lagi ya, karena di video-video sebelumnya saya sudah paparkan lebih banyak. Tuang adonan ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya.
Dan kita tunggu beberapa saat sampai adonan ini mengembang naik ke atas dan sampai matang. Nah, ini ya, mengembang naik. Kemudian kita taburkan gula pasir di permukaannya. Dan ditutup, jangan lupa beri celah uap panasnya ya. Dan kita intip sebentar. Nah, ini udah mulai kering. Langsung kita tutup lagi. Kita tutup full saja ya, untuk mematangkan bagian atasnya. Kita buka, kita lihat. Nah, ini udah matang semuanya ya. Kita segera angkat dari loyangnya. Letakkan di atas telonan dan segera beri margarin atau mentega ya. Kita tutup sebentar dan kita akan buka lagi. Nah, ini martabaknya kenyal-kenyal lembut ya. Saya akan potong tengahnya. Nah, di bagian potongan tengah ini nanti kita akan melihat seratnya apakah merata atau sebagian yang matang atau tidak. Ya, kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, seratnya benar-benar merata dan matangnya benar-benar sempurna. Dan kalau kita makan, rasanya lebih enak. Karena semua bahan-bahan tambahan tadi masih fresh. Dan dari rasa inilah yang membuat salah satu kelebihan dari metode pembuatan martabak yang seperti ini. Memang terkadang penampilan martabak dari hasil metode seperti ini kurang cantik dan tidak menarik secara kasat mata. Tetapi tetap saja laris manis sampai rela ngantri-ngantri hanya untuk membeli martabak itu. Jadi rahasianya bukan di penampilan secara kasat mata ya kawan-kawan, tetapi terletak di rasanya yang lebih fresh. Oke teman-teman, demikianlah menurut saya. Kalau ada kelebihan-kelebihannya lagi, boleh dituliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.